Shalom saudara, seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian, keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru, ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima. Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua. Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda 1 titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar
bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakkan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.